Tanpa cahaya wahyu kita hidup tidak punya arah, tidak punya tujuan. Terutama di hari Jumat seperti ini, disunnahkan kita selain membaca surah Al-Kahfi, kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang paling menonjol dari sifat-sifat Allah adalah aku mengharamkan diriku, kata Allah, kepada diriku untuk berbuat zalim. Ada yang memaknai bahwa kalau dirapatkan kedua tangan ini, kedua jari ini, yang tersisa dari jari tengah itulah zaman dari Nabi ke hari kiamat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah bahwa hanya Allah yang berhak dipuji. Kita tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Semua nikmat yang kita miliki hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki, harta, jabatan, kesehatan, ketenangan jiwa, kebahagiaan, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sekali-kali menganggap Allah enteng, remeh, enggak penting. Kita ada karena pertolongannya. Kita hidup karena karunia-Nya. Kita bisa makan karena pemberiannya. Bisa makan bukan urusan harta. Banyak orang kaya raya tidak bisa makan. Kalau kita bisa memasukkan makanan ke dalam perut kita, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah, muliakan Allah, agungkan Allah. Janganlah sekali-kali Allah dianggap sampingan. Tidak ada artinya kita hidup kalau ternyata selama kita hidup kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syukur kita kepada Allah. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rasulullah SAW telah membawa panduan hidup kepada kita dengan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tahu mana halal, mana haram. Tanpa cahaya wahyu kita hidup tidak punya arah, tidak punya tujuan. Tapi dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan inilah benar. Ketika kita sholat, kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini langsung dari Allah, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi, salatlah kamu seperti aku salat. Karena itu kita punya kewajiban
untuk selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat seperti ini, disunnahkan kita selain membaca surah Al-Kahfi, kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita ini hamba yang diciptakan. Pencipta kita Allah. Allah sangat sayang kepada kita. Karena itu Allah menonjolkan sifat Rahman Rahimnya. Sampai-sampai dalam surah Al-Fatihah saja kita membaca Ar-Rahman Rahim 2 kali. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata Ar-Rahman Rahim. Setelah itu kita membaca lagi setelah ayat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bahwa yang paling menonjol dari sifat-sifat Allah adalah kasih sayangnya. Bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah zalim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Belum pernah Allah berbuat zalim. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Aku mengharamkan diriku, kata Allah, kepada diriku untuk berbuat zalim. Sampai Allah menegaskan pada dirinya saja tidak mau berbuat zalim. Mengapa? Sebab setiap kezaliman adalah penghancuran kehidupan di muka bumi. Merusak lingkungan, zalim. Mencuri, zalim. Membunuh, zalim. Menyakiti orang lain, zalim. Melukai keluarga, istri, anak, zalim. Setiap kezaliman adalah pengerusakan terhadap kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau pada dirinya saja untuk melakukan kezaliman. Dan Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Maka Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Artinya, kalau Allah saja yang punya langit, yang punya bumi, yang punya segalanya, tidak mau berbuat zalim, apalagi kita yang makhluk. Kita harus tahu diri. Numpang di bumi Allah, menggunakan fasilitas milik Allah, yang kita hirup udara dari Allah, oksigen dari Allah, mata dari Allah, tangan dari Allah, telinga dari Allah, kaki dari Allah. Yang semua ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ketika mata ini digunakan untuk melihat yang Allah haramkan, zalim. Tangan untuk mengambil, membunuh, melukai orang lain, memukul orang lain, zalim. Kaki digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat dosa, zalim. Perut diisi barang haram, zalim. Makanya pertanggungjawaban di hari kiamat bukan menggunakan lisan. Pertanggungjawaban di hari kiamat, Allah tutup ini mulut. Karena mulut ini seringkali berdusta. Mulut ini bisa berbohong. Maka Allah buat yang bersaksi tangannya, kakinya, kulitnya. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nanti di hari kiamat aku akan tutup mulut yang suka berdusta itu, kata Allah. Dan aku buat tanganmu berbicara, dan aku buat kakimu bersaksi.
Jangan dikira tangan ini benda mati. Sekecil apapun yang kita sembunyikan, tangan akan berbicara dan kaki akan bersaksi. Inilah mahkamah alam akhirat yang Allah langsung hakimnya. Allah langsung turun tangan untuk menghakimi setiap hambanya. Di sini kita mengerti mengapa kita harus bertakwa. Mengapa setiap khotib di hari Jumat mengingatkan bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali melawan Allah. Jangan sekali-kali mengambil apa yang Allah haramkan. Karena Allah sangat rapi. Persaksian Allah bukan hanya tubuh kita. 2 malaikat yang setiap hari bersama kita 24 jam dan tidak pernah berpisah dari kita. Di mana saja kita berada, silahkan masuk kamar tersembunyi, tutup, gelapkan lampunya, malaikat bersama kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kamu ucapkan, tidak ada kalimat yang kamu ucapkan kecuali malaikat raqib, malaikat atid mencatat semua itu. Tidak pernah terlewatkan. Bukan hanya itu, kerapian sistem Allah untuk membuat saksi-saksi, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghindar dari persaksian yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan di alam akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala membuat kulit tubuh kita ini merekam semua yang kita kerjakan. Tiba-tiba kulit ini berbicara. Ya Allah, ini si fulan telah melakukan ini itu jam sekian, hari sekian di tempat fulan. Semua terekam dalam kulit. Sang hamba kaget. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulit, wahai kulit, kenapa engkau berbicara, kenapa engkau bersaksi? Kata kulit, Allah yang membuat aku berbicara. Aku tidak bisa menolak, aku tidak bisa mengelak. Dan Allah bisa membuat segala sesuatu berbicara. Persaksian berikutnya, bumi yang kita injak-injak ini bukan benda mati. Setiap langkah kita langkahkan, itu ada rekamannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari kiamat nanti, bumi berbicara. Ya Rabb, ya Allah, fa'ala fulan yawma kada wa kada fi sa'ati kada wa kada ala dhahri. Ya Allah, si fulan ini telah berbuat ini itu jam sekian, hari sekian di atas punggungku ya Allah. Aku merekam ini. Saudaraku, ini yang kita takuti. Ini yang harus kita persiapkan dengan takwa. Karena itu khotib hanya bisa mengingatkan diri sendiri dan semua yang hadir pada hari ini. Ayo kita bertakwa kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kita. Kita nggak punya pilihan lagi, karena kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kata Allah, kau pasti akan kembali kepadaku dan aku akan menghisab kamu semua. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Waqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ke bagian akhir zaman. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, Nabi sudah memberitahukan bahwa ana was-sa'atu kahatain, kata Nabi. Jarak antara aku, zamannya Nabi, dengan hari kiamat seperti kedua telunjuk ini. Ada dua makna. Saking rapatnya, hanya seperti ini jarak zaman Nabi sampai sekarang. Artinya sudah lewat kita 14 abad. Sudah sebegitu dekatnya. Ada yang memaknai bahwa kalau dirapatkan kedua tangan ini, kedua jari ini, yang tersisa dari jari tengah itulah zaman dari Nabi ke hari kiamat. Berarti kalau sisa telunjuk tengah ini di zaman Nabi, kita sudah berada di ujung kuku sekarang. Hampir semua tanda-tanda kiamat kecil sudah selesai. Kasratul zilzal, banyaknya gempa. Kasratul zina, banyaknya perzinaan. Kasratul khamr, banyaknya khamr, barang-barang yang memabukkan. Kasratul haraj, banyaknya pembunuhan tanpa sebab, tidak diketahui apa yang terjadi, kenapa terjadi. Itu semua sudah hampir selesai dan bahkan sudah selesai. Artinya, saudara-saudara, kiamat pasti terjadi. Dunia bukan tujuan kita. Kita sedang menuju akhirat. Baru-baru ini kita sudah melewati zaman pandemi yang begitu luar biasa. Sudah banyak saudara kita yang Allah ambil pada hari pandemi itu. Kalau kita sekarang masih hidup, ini usia kita yang kedua. Jangan sia-siakan usia kita yang kedua ini. Kalau kita diselamatkan bukan berarti aman. Kita diselamatkan, jangan-jangan Allah memberikan isyarat, aku beri kamu kesempatan untuk bertobat. Yang aku sudah ambil sudah selesai. Kata Allah, saya akan mengatakan begitu. Kalau aku beri sisa kamu hidup sekarang, ayo isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan terlena dengan dunia. Itulah hakikat takwa yang harus kita pertahankan. Enggak ada pilihan lagi kecuali kita hanya ikut Allah. Karena kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa salli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil lisan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka
menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.